Nah, bagaimana kemudian Indonesia berbicara lebih lantang di forum ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayat Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya pagi ini? Ya sehat, saya lagi kegiatan di Blitar, nanti ada pembukaan beberapa pesantren di daerah Blitar ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama Pro 3 pagi ini. Ya, Pak Hidayat, ini seperti apa Anda melihat konsistensi Indonesia dalam membela Palestina sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, terutama di panggung PBB? Apalagi ada momen besar nanti pada akhir September ini ketika Presiden akan berbicara dalam sidang umum PBB. Ya, sekalipun ada upaya untuk menggeser posisi Indonesia, tetapi alhamdulillah sejak Presiden pertama Bung Karno sampai sekarang Pak Presiden Prabowo, sikap Indonesia tetap konsisten istiqomah melaksanakan ketentuan konstitusi, baik yang terkait di dalam dukungan terhadap kemerdekaan dalam konteks di Palestina maupun penolakan terhadap penjajahan dalam konteks di Israel, maupun juga di alinea keempatnya disebutkan tentang Indonesia akan ikut hadir dalam melaksanakan ketertiban dunia berbasiskan pada keadilan, kemudian juga perdamaian dan kemerdekaan abadi. Ini sikap yang konsisten dilakukan Indonesia, dan saya yakin masyarakat Indonesia secara keseluruhannya dan partai politik manapun pasti mendukung sikap ini dan pasti akan mengkritisi kalau kemudian Indonesia keluar dari sikap yang telah ditentukan oleh konstitusi yang oleh MPR menyatakan bahwa ketentuan ini tidak bisa dilakukan perubahan karena itu bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan bahkan sudah diwariskan sejak zaman Presiden Bung Karno, Pak Harto, begitu seterusnya sampai sekarang ini pada zaman Pak Prabowo. Melihat perjalanan panjang itu, Pak Hidayat, kira-kira bagaimana kemudian tekanan diplomatik Indonesia di PBB ini bisa berdampak gitu Pak terhadap kebijakan internasional atas Israel mengingat adanya hak veto dari negara-negara besar seperti Amerika misalnya Pak? Itulah yang menjadi tantangannya. Dari dulu Indonesia sikapnya konsisten dan tidak pernah ketika menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sekalipun tidak tetap, Indonesia tidak pernah berposisi absen apalagi memveto. Dan seperti yang tadi disampaikan, diketahui bahwa ada terutama satu negara dan konteks Amerika Serikat yang selalu mempergunakan hak vetonya. Bahkan terakhir kemarin juga dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB tetap dan tidak tetap, 14-nya semuanya setuju untuk membuat resolusi keharusan segera menghentikan perang Israel terhadap Gaza, tetapi hanya satu. Dan terulang untuk yang kesekian kalinya, Amerika Serikat memveto, menolak resolusi itu, dan tetap dalam konteks ini membela Israel. Tentu ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum-hukum internasional ya, baik itu yang terkait dengan masalah apa yang diputuskan oleh ICJ, ICC, termasuk juga yang diputuskan oleh sidang umum PBB, termasuk prinsip demokrasi. Demokrasi itu kan prinsipnya adalah pengambilan keputusan kalau tidak bisa dilakukan secara mufakat ya dengan voting. Nah kalau votingnya 14-1 itu kan sesungguhnya yang satu ini sangat tidak menghormati nilai-nilai demokrasi. Karena sudah cukup lama sudah disuarakan untuk adanya reformasi terhadap PBB, termasuk juga terhadap keanggotaan Dewan Keamanan PBB yang menentukan itu. Karena keanggotaan Dewan Keamanan PBB sangat tidak proporsional. Tidak ada perwakilan dari negara-negara Afrika, tidak ada perwakilan dari negara-negara Selatan, tidak ada perwakilan dari negara-negara Timur Tengah, gitu ya. Padahal sekarang konstelasi politiknya sudah berubah. Karenanya dan nomor 2 adalah tadi sangat aneh di era demokrasi, termasuk yang selalu disuarakan Amerika Serikat. Amerika selalu mengajarkan kemana-mana termasuk di Indonesia tentang harus berdemokrasi. Tapi Amerika sendiri yang justru berkali-kali melanggar prinsip demokrasi, yaitu tidak menghormati suara yang sangat-sangat terbanyak, 1 banding 14. Dan itu karenanya menurut saya sangat bagus kalau Pak Prabowo menyuarakan apa yang sudah dicapai juga sudah jadi komitmen dunia internasional, yaitu reformasi PBB dengan keterwakilan yang proporsional itu supaya ada perwakilan dari negara selatan, negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah gitu ya, dan untuk kemudian menghilangkan hak veto yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di negara manapun. Ini sudah menjadi tuntutan publik, bahkan dalam konteks ini juga karena Israel sudah berkali-kali melanggar ketentuan resolusi PBB yang juga pernah disepakati oleh Amerika Serikat, maka menurut saya sudah sangat sewajarnya apa yang menjadi aspirasi publik yang sekarang ini sudah semakin menguat, yaitu agar Israel diberikan sanksi hukum internasional, dikeluarkan dari keanggotaan FIFA, termasuk dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Sanksi ini menurut saya
wajar bila kemudian juga disuarakan oleh Bapak Presiden Prabowo, karena ini adalah bentuk upaya yang lebih nyata lagi untuk mengakhiri penjajahan dan untuk menghadirkan kemerdekaan Palestina yang oleh Indonesia disebut sebagai utang sejarah Indonesia terhadap Palestina, yaitu kemerdekaan Palestina. Bagaimana bentuk istilahnya mungkin ya dukungan nyata gitu yang bisa diberikan Parlemen Indonesia untuk menguatkan posisi pemerintah dalam isu Palestina ini di ranah internasional, Pak Hidayat? Parlemen Indonesia sangat aktif ya dalam beragam organisasi parlemen internasional. Interparliamentary Union itu kayak PBB-nya parlemen-parlemen. Di parlemen negara-negara Asia, parlemen negara-negara Asia Timur, parlemen negara-negara Asia Tenggara, parlemen negara-negara Indonesia dan parlemennya sangat aktif dalam beragam organisasi parlemen internasional. Dan di seluruh lembaga itu Indonesia selalu aktif membela kepentingan Palestina. Saya dulu pernah menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan selalu saja kita menyuarakan materi untuk pembahasan dan dukungan terhadap Palestina, dan selalu usulan Indonesia disetujui. Jadi Indonesia mempunyai posisi yang sangat bagus ya, baik itu di antara negara, di negara demokrasi, negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, maupun juga dalam konteks keparlemenan dengan demokrasinya. Apa yang kita lakukan didengar, diterima, dan sangat bagus. Di PBB di Interparliamentary Union, di parlemennya PBB juga sudah muncul wacana untuk menghukum Israel gitu ya, menghukum parlemen Israel karena mereka alih-alih memperlakukan sistem demokrasi yang sebenarnya. Dan justru parlemen Israel termasuk yang mendukung untuk aneksasi total terhadap Gaza, mendukung untuk terus berlanjutnya perang, dan itu tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jadi Parlemen Indonesia membersamai parlemen-parlemen dunia untuk menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum, dengan salah satu di antaranya adalah menghukum dan atau berikan sanksi terhadap parlemen Israel. Baik, berarti ini kan merespon ada laporan COI PBB tentang indikasi genosida. Apakah kemudian nanti MPR, parlemen bisa mendorong ada inisiatif hukum internasional dari Indonesia misalnya untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional ICJ, Pak Hidayat? Ya, bahkan saya sebagai wakil ketua MPR dengan delegasi dari anggota MPR waktu itu, kami sudah langsung datang ke markas besar ICC dan ICJ di Belanda, dan kami sampaikan secara langsung tentang keputusan ICC, sebelumnya keputusan ICJ yang kemudian sudah diakomodasi menjadi resolusi PBB, resolusi Majelis Umum PBB, bahwa pendudukan Israel itu adalah ilegal dan dalam 12 bulan maksimal harus meninggalkan kawasan pendudukan. Nah, 12 bulan itu terakhirnya kemarin tanggal 19 September. Mestinya karenanya PBB sebagai organ yang menyetujui fatwa dari ICJ untuk kemudian memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan dalam tanda kutip pelaksanaan terhadap keputusan ICJ. Israel kalau tidak melaksanakan keputusan ya diberikan sanksi. Sanksi hukumnya adalah dikeluarkan dari keanggotaan di PBB. ICC juga demikian. Kami datang ke ICC, International Criminal Court itu juga di Den Haag di Belanda. Kami sampaikan pada para pimpinan yang menemui waktu itu bahwa keputusan ICC dan juga sebelumnya keputusan ICJ adalah keputusan yang tidak main-main, keputusan lembaga tertinggi dalam konteks hukum internasional. Dan karenanya mestinya dua lembaga ini tidak membiarkan keputusannya menjadi sekedar macan kertas. Dan tidak ada dampaknya untuk dalam konteks penegakan hukum dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Mereka mengatakan bahwa yang akan melaksanakan keputusan ICC, penangkapan itu, masih belakangan sudah juga diramaikan oleh beberapa negara di Eropa, termasuk juga Qatar, juga sudah meramaikan soal penangkapan terhadap Netanyahu dan Ermat kalau keduanya datang ke kawasan mereka. Mestinya ICC mengingatkan kepada seluruh anggota ICC, ada 125 negara di sana, untuk melaksanakan keputusan ini dengan menangkap Netanyahu maupun juga menteri-menteri Israel yang terlibat di dalam kejahatan kemanusiaan ini untuk dilakukan penghukuman. Kalau kepada mantan Presiden Filipina Duterte saja ICC sudah bisa melakukan penangkapan, padahal korban dari Duterte tidak lebih dari 6.000 orang begitu ya. Sementara korban dari kejahatan Israelnya sudah lebih dari 68.000 orang yang tewas, yang syahid, dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Yang luka lebih dari 150.000 orang, yang sekarang ini kemudian menjadi pengungsi di dalam negerinya sendiri sudah lebih dari 1 juta orang. Tentunya ada kejahatan kemanusiaan yang tadi PBB sudah menyimpulkan bahwa terjadi genosida. Maka semakin haruslah ICC untuk kemudian menegaskan tentang
keputusannya untuk dilaksanakan negara-negara anggota ICC. Hanya dengan cara itu hukum akan dihormati, hanya dengan cara itu lembaga internasional dihormati, dan hanya dengan demikian Israel akan kemudian bisa dikoreksi dari kejahatan kemanusiaan. Oke, jadi sekarang kan ini udah banyak yang gemes sebenarnya. Artinya internasional harus melakukan sesuatu, dunia internasional, negara-negara di dunia sudah banyak yang menyerukan ikut membela Palestina, tetapi ternyata banyak yang kemudian kecewa dengan hasil veto kemarin. Nah, bagaimana kemudian Anda menilai peran-peran negara Islam ini, Pak Hidayat, dalam membela Palestina? Mengapa suara dunia Islam terkesan belum solid ini? Nah, bagaimana Indonesia? Apakah kita bisa menjadi perekat ini, Pak Hidayat? Ya, memang sangat disayangkan ya. Bahkan kemarin setelah Doha diserang oleh Israel secara langsung gitu ya, dan kemudian dilaksanakanlah KTT Oki dan Liga Arab di Doha, ternyata ya mereka negara-negara Arab, negara Oki bersatu, yaitu bersatu dalam hal mengecam, mengutuk dan mengancam gitu ya. Tapi tidak bersatu dalam arti yang lebih nyata, sebagaimana dinyatakan oleh pihak Indonesia maupun juga oleh Perdana Menteri Malaysia maupun juga Perdana Menteri Pakistan. Kedua Perdana Menteri dari Pakistan dan Malaysia itu tegas menyampaikan ini bukan lagi masanya kita hanya berteriak, hanya mengutuk gitu. Jadi harus ada aksi nyata. Aksi nyata itu bisa kalau dalam konteks yang disampaikan oleh Malaysia adalah ya itu bersama-sama mengupayakan untuk memberikan sanksi terhadap Israel. Sanksi secara PBB maupun secara internasional, baik sanksi politik maupun ekonomi, termasuk juga dengan memutuskan hubungan diplomatik maupun hubungan ekonomi, hubungan apapun dengan Israel yang sementara ini sudah terbangun dengan beberapa negara Arab dan negara-negara Oki. Bahkan kalau Pakistan menyampaikan tentang pentingnya inilah momentum tentunya menghadirkan NATO di negara-negara Oki. Tetapi sambutan dari negara-negara Oki maupun negara-negara Arab ya sangat beragam ya. Memang belakangan kemudian terjadilah koalisi antara Saudi Arabia dengan Pakistan, kemudian juga kita kabarnya juga Qatar dan Emirat juga akan ikut, dan kemudian ada Turki dengan Mesir. Tapi apakah ini akan kemudian berdampak berikutnya? Kita tunggu episode berikutnya. Tapi yang jelas ini sudah permasalahan bukan sekedar permasalahan negara Arab maupun negara-negara Islam atau negara-negara Oki. Ini sudah permasalahan global, permasalahan internasional, permasalahan kemanusiaan, permasalahan hukum. Yang bahkan banyak negara-negara di Amerika Selatan sudah menarik duta besarnya dari Israel, bahkan sudah atau mengusir duta besar Israel dan memutuskan hubungan dengan Israel. Beberapa negara Eropa seperti Spanyol begitu sangat tegas, ya, Spanyol, Belgia, kemudian juga Irlandia sangat tegas untuk kemudian menolak kejahatan Israel ini, dan mereka bahkan Spanyol mengancam tidak akan ikut dalam Piala Dunia tahun 2026 di Amerika kalau Israel ikut di dalamnya. Jadi mengingatkan akan sikap dari Bung Karno dahulu tahun 58 yang menolak untuk mengirimkan PSSI bertanding untuk masuk dalam ke Piala Dunia 58 di Swedia. Hanya karena faktor Israel. Jadi ini permasalahan yang tidak lagi sekedar permasalahan Oki maupun negara Islam, di permasalahan masa internasional, dan bahkan hari-hari ini Global Summit Flotilla dari para aktivis dari lebih dari 44 negara sudah berlayar ke Gaza untuk berlayar untuk menembus blokade di Gaza, dan sebagian besar mereka lagi-lagi memang juga adalah non-Muslim. Jadi ini memang permasalahan bukan sekedar Muslim atau non-Muslim. Problem global. Baik. Pun bukan hanya kepada orang Muslim Palestina, mereka hancurkan gereja, mereka hancurkan juga, mereka bunuh juga para aktivis termasuk wartawan yang non-Muslim. Jadi ini permasalahan yang tidak lagi sekedar Muslim atau non-Muslim. Bahkan bukan hanya Gaza, karena Israel jelas-jelas menghancurkan juga West Bank, ibarat Sungai Jordan, dan kemudian juga mulai menghancurkan kawasan di Yerusalem, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Sehingga ini permasalahan yang disimpulkan oleh banyak pihak bahwa Israel sendiri tidak hanya menyerang Gaza, atau Israel memang ingin menghancurkan Palestina, ingin menjajah Palestina untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai mimpi Israel Raya. Dan mimpi Israel Raya ternyata bukan hanya sampai di negara kawasan Palestina, akan melebar sampai ke kawasan Mesir, kawasan Saudi, Kuwait, Irak, Syria, Libanon, Jordan, semuanya nanti akan jadi korban daripada Israel Raya kalau saya dibiarkan terus melakukan kejahatan dan penjajahannya. Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami pagi ini. Semoga nanti kita bisa segera mendapat kabar baik ya untuk episode berikutnya ini. Terima kasih, selamat pagi. Dan kita doakan Pak Prabowo sukses dalam ambisinya membela Palestina, kemerdekaan Palestina, dan
menjatuhkan bersama dengan masyarakat internasional memberikan sanksi terhadap untuk Israel. Baik, terima kasih.